Baik, selamat pagi. Pagi. Sekali lagi, selamat pagi. Pagi. Saya usul, ketika saya mengatakan selamat pagi, Anda mengatakan pagi, pagi, pagi 3 kali ya. Baik ya, selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Oke, ini kurang kencang, kita harus beradu rupanya ya. Baik, saya akan tanya yang paling kanan ya. Ketika saya mengatakan selamat pagi, Anda yang paling kanan mengatakan pagi, pagi, pagi. Ya, Anda yang di tengah sama, kiri sama. Saya ingin tahu, apakah ada kelompok yang bisa mengalahkan yang tengah yang paling besar, paling banyak? Ya, baik, ya. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Oh, baik, tengah masih lebih kuat ya, kekuatan massa ya. Baik, sekarang saya kepada mahasiswa. Mahasiswa yang laki-laki, yang sebelahnya Anda masih laki-laki, tolong berdiri. Mahasiswa yang sebelahnya Anda laki-laki, lihat ke kanan Anda, wanita atau laki-laki, ya, atau ke kiri Anda, ya. Kalau sebelahnya Anda masih sejenis Anda, tolong Anda berdiri. Tolong berdiri, berdiri. Yang laki mahasiswa yang laki-laki sebelahnya masih laki-laki, tolong berdiri. Tolong berdiri saja, berdiri, ya. Nah, bagus, bagus, berdiri. Ya, ya, bagus, bagus, ya. Ya, berarti Anda bisa memeriksa diri bahwa Anda laki-laki, bukan? Ya. Baik, sekarang Anda yang semua teman laki-laki, coba cari yang kosong yang ada perempuan, ya, di tengah ya. Itu di sana kosong. Sebelah Anda tidak boleh ada temannya sejenis, ya. Harus dengan saya, ya. Coba cari, ya. Itu wanita masih ada yang kosong kiri kanan. Ya. Baik, di depan masih ada yang kosong. Ini di depan sudah. Satu mobil. Creative selling, ya. Saya akan tayangkan pada Anda sebuah video tentang seseorang yang selling dengan cara kreatif. Menurut saya luar biasa, ya. Baik, kita lihat videonya.
Orang itu tidak menjual es krim, dia menjual kreativitas. Itulah yang membedakan, sehingga orang datang pada dia. Creative selling seperti itu tidak mungkin terjadi kalau tidak ada keberanian. Anda harus taruh di depan mata Anda, di hati Anda, jadi orang yang berani, termasuk berani malu. Baik, kita akan latihan hari ini ya. Sepanjang Anda bersama dengan saya, kita semua akan berlatih ya. Nanti saya akan minta Anda semua berdiri ya. Anda harus kenalan dengan kiri kanan, depan belakang. Jadi Anda harus kenalan dengan 4 orang. Ya, waktu Anda kenalan, ingat, dengarkan, ada 3 hal yang harus Anda lakukan ya. Sebut nama Anda ya. Yang kedua ya, sebut Anda dari SMA mana. Santa Maria mana? Yogyakarta. Itu boleh, sebut kotanya ya. Nama Anda, jangan salah. Kedua, Anda asal SMA mana. Dan yang ketiga, ketika semua orang sama, Anda sampaikan pada teman Anda, I love your books ya. I love your books. Ayo kita ulangi, I love your books. Oke ya, ngomong I love your books ya. Ya, nanti barangkali tingkat terakhir ngomongnya I love you. Kita latihan dulu I love your books ya. Sudah jelas? Ya, sudah jelas? Ya, Anda paling sedikit 4 orang, salaman, sebut nama, ya, sebut Anda SMA di mana, terus bilang, tatap dia mengatakan I love your books, ya. Sudah jelas? Ya, yuk berdiri semua. Ayo semua mahasiswa berdiri semua. Ayo mahasiswa berdiri semua, ya. Ayo mahasiswa berdiri semua. Baik, ya, baik, oke. Ya, salaman, kiri kanan depan belakang ya. Nama Anda, SMA Anda, I love your books ya. Bagus ya. Ada yang kepleset bilang I love you? Ada ya, sengaja itu rupanya. Baik ya. Ingat ya, kreativitas di dalam selling Anda mulai dengan keberanian. Termasuk berani ditolak. Termasuk berani tidak didengar. Termasuk berani dicuekin. Ya, beberapa dari Anda salaman yang sananya menghentikan cipta barangkali ya. Nggak apa-apa, jangan takut. Ya, beranilah. Baik, saya akan memulai dengan berikutnya. Kenapa keterampilan menjual? Ya, baik, berikutnya. Keterampilan menjual adalah kunci emas. Ya, kenapa saya sebut sebagai kunci emas? Ya, Anda di kita waktu kecil suka ada story katanya, seorang pangeran yang mencintai seorang gadis, seorang putri raja, tapi dia terlindung oleh tembok-tembok, terlindung oleh gerbang-gerbang. Dia harus mendapatkan kunci emas. Hanya ada satu kunci yang akan membuka semua gerbang sehingga dia sampai kepada jantung hatinya. Itu maksudnya kunci emas. Ya, keterampilan menjual adalah kunci emas karena melalui kecakapan itu kalian akan membuka banyak gerbang kehidupan. Ya, apa saja gerbang kehidupannya? Baik, yang pertama, kunci emas untuk hampir semua industri. Tidak ada satu industri pun di Indonesia maupun di dunia yang tidak membutuhkan orang yang memiliki kecakapan menjual. Tidak ada. Semua membutuhkan. Ya, kalau Anda cari di Indonesia, barangkali yang tidak punya bagian marketing itu hanya penjara. Ya, Anda pernah ketemu orang tukeran kartu nama, lalu waktu disebutkan namanya saya marketing manager di penjara.
nggak ada. Ya, tidak pernah dipromosikan. Ya, lembaga pemasyarakatan semua membutuhkan. Anda memiliki kecakapan menjual, Anda akan menembus semua industri. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, kunci emas mengatasi halangan pendidikan. Baik, ya. Anda suatu kali sarjana. Di antara kalian mungkin ada yang S2, di antara kalian mungkin juga ada yang nanti akan S3. Tapi kalau Anda di bagian marketing, Anda masuk ke dalam pasar, Anda tidak bisa hanya mengandalkan jasa Anda. Anda harus bisa membuktikan bahwa Anda bisa menjual. Ya. Coba bayangkan ya, suatu kali barangkali kalian buka showroom mobil. Anda rencana menjadi showroom mobil yang terbesar di Surabaya. Lalu ada 2 orang melamar pekerjaan. Anda sudah menyebut, ingin masuk perusahaan saya, IP-nya minimum 3. Lalu muncul 2 orang. Yang satu IP-nya barangkali 3,8. Yang satu tidak masuk perguruan tinggi. Kenapa kalian datang bersama-sama? Karena dulu sahabat waktu SMA. Lalu yang satu mengatakan, teman saya lebih beruntung. Keluarga saya kurang mampu, sehingga saya bekerja. Teman saya masuk tingkat 1, saya jadi sales mobil. 4 tahun teman saya jadi sarjana, 4 tahun saya jadi sales mobil, dan saya menjadi penjual mobil terbesar, terbanyak di kota ini. Nah, Anda pemilik showroom itu, Anda harus pilih di antara 2 orang ini. Satu IP-nya 3,8, satu lulusan SMA, tetapi dalam 4 tahun membuktikan dia menjadi penjual mobil terbanyak. Anda pilih yang mana? Saya tidak mengatakan IP Anda tidak berharga, tidak. Saya ingin mengatakan kalau IP Anda tinggi dan kemudian Anda memiliki kecakapan menjual yang ada track record-nya, Anda akan menembus semua pintu. Baik, itu kedua ya. Kita lihat yang ketiga. Kunci emas mengatasi batas penghasilan tetap. Ya. Kalau Anda bekerja satu kali Anda akan berhenti di umur 55 kah, 60 kah, 65. Tetapi kalau Anda memiliki kecakapan menjual, keterampilan Anda akan membuat Anda punya penghasilan yang tidak terbatas, tidak dibatasi waktu, tidak dibatasi jumlah. Kenapa? Ya. Karena Anda hidup dari komisi. Bulan lalu saya bertemu dengan seorang kawan yang menjadi top sales daripada Auto 2000 se-Indonesia. Dalam setahun dia bisa jual lebih dari 400 mobil, lebih dari 1 mobil per hari. Luar biasa orang. Umur sudah lewat 55, mau pensiun, dilarang oleh bosnya. Kenapa? Karena dia produce something for the company. Lewat batas dia. Kenapa? Kecakapan menjual. Ya. Mari kita lihat berikutnya. Kunci emas menjadi seorang entrepreneur. Ya, bahaya. Ini Anda sangat tertarik. Saya akan ceritakan lebih detail ini. Orang menjadi entrepreneur, kalau kita ringkas secara gampang, caranya 2. 1, Anda bisa bikinnya, dan kedua, Anda bisa menjualnya. Saya akan berikan satu contoh. Ya. Suatu kali saya bertemu dengan seorang penjual bakmi. Kalau saya tanya pada dia, "Bang, gimana caranya si abang ini bisa jadi gerobak bakmi?" Dia bilang begini, "Dulu saya kerja Pak di dapur bakmi, ya bakmi aheng, bakmi aseng, ya namanya ya. Tukang bakmi kan kebanyakan depannya A, ya. Betul kan? Di Jakarta begitu, kebanyakan depannya A. Ya. Nah, lama-lama saya tahu bikinnya Pak, katanya. Dan kemudian saya jualan. Oh, dari bikinnya dia bisa punya sekarang satu usaha. Saya cerita tentang seorang kawan yang lain. Waktu pertama kali saya berkenalan, kita tukar kartu nama, ya. Di kartu namanya marketing manager. Saya tanya, usaha perusahaan itu apa? Perusahaan tempat dia bekerja. Dia bilang impor kertas dari Jepang. Untuk apa impor kertas dari Jepang? Untuk undangan pernikahan. Ya, kalau Anda lihat undangan pernikahan kertasnya bagus. Itu 20 tahun lalu itu diimpor dari Jepang. Jadi kerja di sana. Suatu kali saya ketemu lagi di Mall Ciputat Jakarta. Lama tidak bertemu, hei, kita tukar kartu nama lagi. Sudah jadi direktur. Saya bilang, hebat yo sudah jadi direktur ya. Dia bilang, gue sebenarnya sudah keluar dari perusahaan itu. Loh gimana ceritanya? Saya bilang. Dia bilang begini, sekarang gue punya usaha sendiri, katanya. Dibiayai oleh teman yang lain. Usahanya apa? Jualan kertas, import kertas. Jadi temannya ini tahu bahwa teman saya ini pintar jualan. Ya, jualan kertas itu kertas bagus.
Dan dia juga tahu kan importnya dari mana. Ya. Diajak keluar dari perusahaan, dibuat perusahaan, dia dijadikan pemegang saham, ditaruh jadi direktur. Wah, dia sekarang sudah mulai jadi pemilik ya. Itu pertemuan kedua. Pertemuan ketiga di bandara. Saya pulang dari perjalanan, ketemu dia, mau jalan kemana? Dia bilang, gua nggak jalan, gua mau antar istri gua, istrinya mau jalan-jalan ke China. Ya, terus saya tanya lagi dia, gimana yuk katanya, masih impor kertas? Dia bilang, enggak, saya kaget. Kalau lu nggak impor kertas lagi? Gua sekarang sudah punya pabrik di Tangerang. Wah, maju dia. Ya, masih impor kertas, masih sedikit. Tapi gua sekarang sudah punya pabriknya. Orang ini, teman saya, dari kecakapan menjualnya, merayap-merayap, bukan saja menjadi direktur, menjadi pemegang saham. Kenapa? Karena kecakapan menjual. Sekarang saya tanya pada kalian, bisa bikinnya sama bisa jualnya, lebih penting mana? Anda perhatikan di luar, kursus entrepreneurship itu kursus membuat. Perhatikan, baca di koran, baca di majalah. Orang diajarkan membuat. Membuat sama menjual, lebih penting mana? Kalian hari ini, di semester yang pertama, dimasukkan oleh dosen kalian dalam sebuah kawah candra di muka, sebuah battle of sales. Kenapa? Karena itulah the beginning. Karena kami Yusik mengerti apa yang dibutuhkan. Bukan pintar bikinnya, tapi pintar jualnya. Ini bisa gini-gini enggak ya? Saya ingin mengatakan pada kalian, arena menjual bukan surga. You will face difficulties, certainly. You will face challenge, certainly. I promise. Saya akan cerita suatu story. Suatu kali saya di kota Semarang, ketika kondisi kami krisis ekonomi, kami semua menurunkan standar hidup kami di tahun 98. Ya, dari perjalanan naik pesawat terbang, saya memutuskan saya naik kereta api. Kami ada satu hotel di Semarang. Sebulan sekali saya datang ke Semarang. Waktu saya berada di stasiun kereta api, ada seorang pemuda datang kepada saya, kira-kira belasan, coba menjual sesuatu yang unik menurut saya. Dia jual gantungan kunci, ya. Tapi gantungan kunci ini, kalau Anda lempar dan kemudian Anda tepuk tangan, ya respon bunyi cicit-cicit, lucu sebenarnya ya. Jadi Anda jangan satu kali takut kehilangan kunci ya. Misalnya tiba-tiba mati lampu, Anda tidak tahu kuncinya di mana, tinggal tepuk tangan. Nanti Anda ketahuan kuncinya di mana. That's unique. Lalu dia datang pada saya, Pak, beli ini Pak, katanya. Bantu saya lah Pak, beli ini. Buat Bapak kan nggak seberapa, beli dong ini. Saya tidak suka dengan cara menjual seperti itu. Itu bukan penjual. Itu seperti pengemis. Penjual bukan seperti itu. Ya. Saya bilang saya tidak. Tapi ketika dia berlalu, hati saya ternyuh. Saya mengatakan, dia melakukan itu karena dia tidak tahu caranya. Jadi kemudian ketika dia kembali, saya ajak ketemu, saya ngobrol. Sengaja saya beli, saya ngobrol dengan dia. Dek, jualnya jangan begitu caranya. Anda bilang bahwa ini bukan sekedar gantungan kunci. Ini bisa jadi mainan anak. Ini bisa menjadi alat Anda mengalami saat-saat yang intim dengan anak-anak. Coba satu kali, ya, lempar ini, matiin lampu. Yuk, kita cari kunci sama-sama dengan anak-anak. Kan seru. Nah, karena ngobrol, lalu kami jadi ngobrol lebih panjang. Lalu dia mengatakan sesuatu. Ya, dia nunjukkan pada saya satu kertas. Kira-kira seperti ini. Ya, ada banyak kotak. Kertas itu 100 kotak kira-kira. Dia mengatakan, Pak, hidup saya susah loh sebagai penjual. Kenapa? Saya mengatakan, Bapak lihat kotak ini. Setiap hari saya harus ketemu dengan 100 orang. Dan setiap kali ketemu satu, saya kasih tanda di kotak. Kotaknya harus penuh. Dan Bapak tahu kan menjual 100 orang, saya lebih banyak ditolak. Susah jadi penjual. Saya mengatakan pada dia begini, kamu hebat. Kamu hebat.